Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa tadi yang jawab salamnya? Waalaikumsalam. Semangat sekali. Baiklah, hari ini kita akan membahas soal-soal dinamika partikel, soal-soal sederhana dari dinamika partikel yang kemarin sudah menjadi latihannya. Semoga apa yang kalian jawab benar semua ya. Pertama, latihannya itu kita mulai dengan menggambar diagram gaya atau menggambar gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah, ini ada kasus yang pertama. Balok ditarik dengan gaya F di atas bidang datar yang tidak licin dan masih diam. Nah, menurut kalian ini gaya apa aja yang bekerja pada balok tersebut? Ada gaya normal, Bu. Ya, Gaya terus? normal, gaya berat, Gaya berat. Terus? gaya gesek, terus gaya berat. Iya. Berarti gaya gesek yang bekerja, gaya gesek apa? Gaya gesek. Kan ada dua tuh, kinetis sama statis. Yang bekerja gaya gesek apa? Statis. Ya, karena dia keadaannya masih diam. Nah, seperti ini. Ada gaya normal. Gaya normal ini ingat ya, menggambarnya harus tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Kemudian ada gaya tariknya sebesar F. Kemudian gaya gesek statisnya dia berlawanan arah dengan gerak benda. Dan arah ke bawah selalu menuju pusat bumi ini adalah gaya berat. Nih, Mg ini merupakan gaya berat bendanya. Kemudian untuk kondisi balok ditarik dengan gaya F di atas di atas bidang datar yang tidak licin dan bergerak. Nah, kira-kira gaya apa aja yang bekerja? Dia keadaannya tidak licin dan bergerak. Yang beda berarti apa? Gaya geseknya kan? Iya, Bu. Ya, gaya Gaya gesek apa gesek yang bekerja? kinetis. Ya, benar. Nah, ini. Ada gaya normal, ada gaya tarik ke arah kanan, kemudian ada gaya gesek kinetis, dan ada gaya berat ke arah bawah, selalu menuju ke pusat bumi. Kemudian ini, untuk balok yang digantung, ini kondisi baloknya diam. Gaya yang bekerja ada gaya apa aja? Gaya berat, Ya, sama gaya tegang tali. ya. Yang ada itu gaya berat, dan gaya berat ini arahnya selalu menuju ke pusat bumi dan gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali ini arahnya selalu menjauhi massa benda. Nah, arahnya ke atas, kalau gaya berat arahnya ke bawah. Nah, kemudian ini ada balok yang diikat pada bidang miring. Kemudian kalau kondisinya masih diam dan bidang miringnya ini kasar, berarti gaya yang bekerja ada gaya apa? Karena dia dihubungkan dengan tali, berarti ada gaya tegangan tali, ya kan? Arahnya ke atas. Kemudian ada gaya berat yang selalu menuju pusat bumi. Kemudian karena dia miring ya, membentuk sudut, berarti gaya beratnya ada yang diproyeksikan di sumbu Y dan di sumbu X. Kemudian ada gaya gesek statisnya yang arahnya ke bawah, kemudian ada gaya normalnya. Nah, kalau yang kondisinya seperti ini, dua buah balok yang dihubungkan dengan tali, kemudian dia ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut. Berarti ini bidangnya kita misalkan kasar. Berarti gaya bekerja ada apa aja? Ada gaya normal ya, karena dia kontak dengan bidang sentuhnya. Berarti kedua bendanya ada gaya normal, kemudian ada gaya beratnya,
ada gaya gesek, kemudian gaya ada tegang. gaya tegangan tali. Nah, ingat, ini gaya tegangan tali dari yang massa ini gaya tegangan tali dari yang massa M1. Nah, ini itu karena jenis talinya sama, berarti besar gaya tegangan talinya sama, hanya saja arahnya berlawanan. Kemudian karena gayanya membentuk sudut, berarti nanti ada dia gaya yang diproyeksikan pada sumbu X dan pada sumbu Y. Ini untuk kasus yang ini ada yang benar atau benar semua? Kurang di mana Itu tadi yang kalian? apa yang F, Bu? Apa? Kenapa? Itu tadi yang apa yang F, Bu? Nah, Yang kurang ditarik tahu ini yang E apa yang dari F. ujung. Dari ujung ada kan ini ada yang tarik dari ujung, Bu. Ada yang ditarik datar, baik, Bu. Oh, yang ditarik datar tuh yang ini, yang sebelahnya. Oh iya. Nah, kalau Ada yang misalnya yang kondisi ini ya, kurang gaya geseknya, Bu. kenapa arah gaya geseknya kurang? Nah, kalau seandainya di soal Iya, kurang itu. diketahui bidangnya licin, dia punya gaya gesek apa enggak? Tidak, Bu. Tidak, berarti FG1 sama FG2-nya enggak ada ya. Nah, kemudian untuk kondisi berikutnya, kalau ini kan ditarik dengan membentuk sudut. Kalau ini dia ditarik lurus aja. Berarti sama ya. Ini juga bidang permukaannya ini, lantainya ini kita misalkan kasar, berarti dia punya gaya gesek, ada gaya normal, ada gaya berat. Ini untuk benda satu. Kemudian ini benda satu ya. Ini terbalik ini. Yang gaya geseknya kita misalkan dengan FG1 harusnya ini. Kemudian ada gaya tegangan talinya. Nah, kalau untuk benda yang satunya sama. Ada gaya normalnya, kemudian ada gaya berat, kemudian ada gaya geseknya, dan gaya tegangan tali. Cuman bedanya kalau kita tinjau satu-satu baloknya, bedanya pada balok yang kedua ini dia ada gaya tariknya. Sementara kalau untuk ini, hanya ada gaya tegangan tali, gaya gesek, gaya normal, dan gaya berat. Yang ini benar, seharusnya benar ya. Cuman menggambar gaya. Iya, Bu. Bro, aku ini kan nulis kurang-kurang. Oke, udah lanjut ya. Nah, kalau yang ini, untuk dua balok yang bersentuhan kemudian didorong dengan besar gayanya sebesar F, kemudian ini dimisalkan juga lantainya kasar. Nah, dari diagram gaya ini yang salah yang mana? Ada yang keliru nggak vektor gayanya? Ayo, coba perhatikan. Dari yang gambar ini ada yang keliru nggak vektor gayanya? Yang balok yang dempet itu ya, Bu? Ya, yang ini. Yang FG1, Bu. Ya, seharusnya kemana arahnya? Oh. Ke kanan. Kiri. Ya, Kiri. dia berlawanan dengan arah ke kiri. FG2. Berlawanan dengan arah apa? FG2. Bukan, berlawanan dengan arah gerak benda. Kan dia didorongnya ke kanan. Otomatis arah vektor gaya geseknya ke kiri, ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini untuk di benda yang pertama, dia ada gaya normal, Ibu simbolkan dengan N1, kemudian ada gaya berat W1, dan ada gaya geseknya FG1. Kemudian untuk di yang benda kedua sama, ada N2, kemudian ada gaya berat. Nah ini, karena dia bersentuhan, ada satu lagi gaya tambahannya, yaitu gaya kontak. Gaya kontaknya itu, gaya kontaknya itu di sini
balok pertama mendapatkan gaya kontak yang arahnya ke kiri oleh balok kedua. Begitu juga balok kedua mendapatkan gaya kontak dari balok pertama yang arahnya ke kanan. Yang Ibu simbolkan dengan F21 dan F12. Nah, untuk gaya kontak itu besarnya sama, hanya arahnya saja yang berlawanan. Oke, kemudian untuk yang katrol, yang ini ada yang benar semua? Yang untuk kondisi balok ini yang bersentuhan? Atau yang kurang vektor gaya apanya? Untuk kondisi ini ada yang benar semua? Kurang apa? Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk yang katrol. Nah, untuk yang katrol ini, M yang ini itu kita misalkan dengan benda pertama, yang 2M ini benda kedua. Dan bidangnya ini kita misalkan dia kasar. Nah, lihat ini. Kira-kira katrolnya ini bergeraknya ke atas atau ke bawah? Ayo, katrolnya bergerak ke atas atau ke bawah? Bawah, Bu. Bawah. Kemana? Ke sini. Oh, ke sini. Bawah. Ya, Bawah. karena massa yang benda 2M. keduanya lebih besar dari massa benda pertamanya, ya kan? Bentar ya. Iya, Bu. Otomatis arah percepatannya dia ke bawah. Sementara untuk kalau yang di bidang miring arahnya ke atas. Kemudian gaya yang bekerja, kalau yang untuk benda pertama, itu ada gaya normal karena dia bersentuhan ya dengan bidang miring. Kemudian ada gaya berat. Gaya beratnya tiada diproyeksikan sumbu X dan sumbu Y karena dia membentuk sudut. Kemudian kemudian ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali dari benda ini yang arahnya ke atas. Kemudian ada gaya geseknya. Nah, ini katrol ini kan dia dihubungkan dengan tali juga. Berarti dia juga punya gaya tegangan tali yang arahnya ke bawah. Karena kan sifat gaya tegangan tali itu saat kita akan menggambarnya itu selalu menjauhi massanya. Kemudian untuk yang di sini juga ada gaya tegangan talinya. Ini dimisalkan saja T2 sama T1, padahal sebenarnya besar gaya tegangan talinya itu sama untuk T1 ataupun T2 karena jenis tali yang kita gunakan itu sama. Kemudian untuk yang di sini ada gaya tegangan tali yang arah ke atas, kemudian ada gaya berat W2. Kenapa dia tidak ada gaya normalnya? Ayo, kenapa dia tidak ada gaya normalnya? Karena ayo, kenapa? Karena apa? Gaya normal tuh gaya apa? Gaya antara apa sama apa? Ayo, gaya normal. Ada pada bidang datar. Kenapa? Anggra ini kenapa? Gaya yang berada pada kalau gaya normal itu berada pada bidang datar. Benar enggak, Bu? Iya, kurang tepat ya. Gaya normal itu kalau dia punya bidang sentuh, baru ada gaya normalnya. Kayak gini dia sentuhan sama siapa? Nggak ada bidang sentuhnya kan? Maksudnya itu ibaratnya apa ya? Dia itu tidak napak, tidak nempel. Ya, kayak gitulah kira-kira. Nah, ini kan ngegantung dia. Berarti kan nggak ada permukaan sentuhnya. Berarti dia tidak ada gaya kontak atau gaya normalnya antara balok dengan bidang sentuhnya, ya kan? Makanya untuk Ya, Bu. di masa yang kedua ini dia tidak punya gaya normal. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada soal perhitungannya. Sebuah kotak
Sebuah kotak dengan massa M tergantung pada tali yang diikat pada loteng. Berapa tegangan talinya? Nah, tadi kan sudah pertama kan kita buat dulu. Untuk memecahkan soal ini kita buat diketahuinya ya. Diketahuinya kita buat dulu. Berarti diketahuinya itu nanti ada M, kemudian yang ditanya tegangan talinya. Nah, setelah itu barulah langkah berikutnya kita membuat diagram gayanya. Nah, ini diagram gayanya, dia punya gaya tegangan tali yang arah ke atas dan dia punya gaya beratnya. Nah, di sini kenapa kita pakai persamaannya ini ada indeks Y-nya? Karena di sini kan gaya-gaya yang bekerjanya hanya pada sumbu Y, ya kan? Nah, di sini kita menggunakan persamaan hukum kedua Newton. Karena baloknya masih dalam keadaan diam, berarti kalau diam percepatannya sama dengan apa? Ayo, kalau benda dalam posisi kesetimbangan atau diam, percepatannya sama dengan apa? Nol. Benar. Nol. Kecepatannya sama dengan 0. Berarti ini kita buat ya, sigma Fy sama dengan M dikali AY. Nah, sigma Fy ini ditulislah gaya-gaya yang bekerja apa aja. Kita sepakati kalau yang ke arah atas itu positif, ke arah bawah negatif. Berarti T dikurang W sama dengan M dikali AY. Nah, karena dia masih dalam keadaan diam atau posisi setimbang, maka percepatannya sama dengan 0. Berarti T dikurang W sama dengan 0, maka besar gaya tegangan talinya sama dengan M kali G. Atau T sama dengan W, kita pindah ruaskan ya. Persamaan untuk menghitung W itu adalah M kali G. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ayo adik siapa yang ikut kuliah? Kita lanjut soal ke yang kedua. Ini ada balok diikat tali dan dia berada pada bidang miring. Nah, ingat ya, untuk menyelesaikannya kita harus buat diketahuinya dulu. Berarti diketahuinya ada M. Kemudian bidang miringnya licin atau lantainya licin. Kemudian untuk ditanyanya besar tegangan tali. Nah, setelah itu langkah berikutnya barulah kita buat diagram gaya dari soal. Nah, ini. Dibuat gaya-gaya yang bekerja itu ada gaya normal, ada gaya berat, kemudian ada gaya tegangan tali. Nah, di sini berarti karena dia membentuk sudut berarti nanti ada gaya berat pada sumbu Y dan gaya berat pada sumbu X. Yang ditanya itu tentukan besar tegangan talinya. Nah, di sini kita menentukan besar tegangan tali ini, gaya tegangan tali ini berada di sumbu X atau sumbu Y? Sumbu X. Iya, sumbu X. Berarti kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X aja. Berarti sigma Fx sama dengan M dikali AX. Kemudian karena bendanya diam, berarti tetap ya AX-nya sama dengan 0. Berarti gaya yang bekerja pada sumbu X ini ada Wx, ada T. Nah, di sini Wx dikurang T sama dengan M dikali AX. Karena, kenapa Wx-nya yang positif? Karena geraknya ini ke arah bawah. Nah, berarti Wx dikurang T sama dengan M dikali AX. Kemudian Wx kurang T sama dengan 0, maka T sama dengan Wx sama dengan Mg sin theta. Nah, ini kenapa dapatnya Mg sin theta? Karena di sini kan sudutnya, otomatis sudut untuk yang kita menentukan WY itu di sini. Nah, di sini sudutnya, berarti kalau untuk WY, dia makai apa? Ayo. Bu, maaf, nggak ada. Screen Langsung serinya, ke utama. Kenapa? Langsung ke utama. layarnya. Layarnya, Bu. Oh, bentar-bentar. Kembali ke halaman depan ya? Iya, Ya, Bu. Resume. Oke, sih. Oke.
Kita lanjut lagi nih. Ya. Nah, udah tampil belum? Belum, Bu. Belum. Loading. Udah, Udah, Bu. Oke. Udah ya. Nah, di sini untuk WX itu dia pakai sin karena sudutnya di sini. Sudutnya di sini berarti kan dia pakai sin demi depan miring. Kalau untuk WY ini dia pakai cos karena sudutnya di sini. Karena WY-nya berada di samping, berarti pakai cos sami, samping miring. Berarti untuk WY nanti W cos theta persamaannya. Berarti ini T sama dengan WX sama dengan MG sin theta. Nah, kalau udah diketahui kayak nilai M-nya berapa, theta-nya berapa, diminta hasil perhitungannya, tinggal dimasukkan aja. Nanti didapatlah besar gaya tegangan talinya. Besar gaya ini. Kemudian kita lanjut. Nah ini. Ini ada dua balok masing-masing dengan massa 1 kilo dan 2 kilo dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya 24 Newton. Nah, tentukan percepatan dan tegangan tali penghubung kedua balok. Nah, ini itu sebenarnya bisa kita cari, tentukan percepatannya ya, berarti diminta percepatan sistemnya. Bisa kita cari langsung untuk percepatannya tanpa memandang baloknya satu persatu. Tapi bisa juga dengan cara kita memandang baloknya satu persatu. Misalnya dipandang balok satu dulu. Nah, setelah dibuat diketahui, ditanya, kemudian diagram gayanya. Nah, ini diagram gayanya ada N, ada W, ada FK2, kemudian ada T, kemudian ada N1, W1, sama FK1, dan ada F. Nah, ini. Kalau di sini caranya dipandang baloknya satu persatu. Nah, ini balok yang pertama kita misalkan dengan yang ini. Yang baloknya 1 kilo. Nah, kita pandang ini aja. Berarti untuk balok yang pertama nih, gaya yang bekerjanya ada apa aja? Ayo, ada apa aja? Gaya normal, gaya berat, Bu. Ya, terus? Gaya tegang tali, gaya gesek. Ya, Tegangan ada tali. gaya tariknya ya, kemudian gaya normal, gaya berat, gaya gesek kinetik, dan gaya tegangan tali. Nah, karena dia di arah sumbu X ada gaya yang bekerja, di arah sumbu Y ada gaya yang bekerja, maka kita pandang satu-satu. Pertama, kita pandang di arah sumbu X. Berarti sigma F1X sama dengan M1 dikali A1. Nah, di sini yang di sumbu X ada F. Karena arahnya ke kanan, berarti semua gaya yang arahnya ke kanan itu bernilai positif. Nah, ini ada gaya F, kemudian dikurang T, dikurang FK1. Sama dengan M1 kali A1X. Nah, menurut kalian... Nggak ada suara. Halo? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu, ada. Tadi hilang suaranya. Oke, kita ulang ya. Nah, di sini kita pandang baloknya, balok pertama, kita pandang gaya yang bekerja searah sumbu X, berarti ada sigma F1X sama dengan M1A1X. Nah, yang gaya yang bekerja pada sumbu X untuk benda satu ini hanya ada F, kemudian dikurang T, dikurang FK1 sama dengan M1 kali A1X. Didapatlah persamaan yang pertama. Kemudian kita lihat gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y. Ada N1 sama W1. Berarti sigma F1Y sama dengan M1A1Y. Nah, menurut kalian Y ini geraknya searah sumbu X atau searah sumbu Y? Geraknya naik turun atau dia bergerak ke samping secara vertikal, secara horizontal? Ayo, gerak bendanya ini ke arah mana? Gerak baloknya. Ke arah samping, Bu. Ya, berarti pada sumbu Y dia tidak mengalami pergerakan ya. Berarti di sini sudah bisa kita pastikan nanti A1Y ini sama dengan 0. Nanti di sini didapatkan N1
dikurang W1 sama dengan 0, maka N1 sama dengan W1. Seperti itu. Itu untuk persamaan duanya. Kemudian balok yang kedua. Nih, balok yang kedua di arah sumbu X ada gaya apa aja yang bekerja? Ada gaya T, berarti T dikurang FK2 sama dengan M dikali A2Y. A2X. Nah, berarti ini dapat persamaan berikutnya. Kemudian kalau pandang searah sumbu Y sama ya. Yang bekerja ada gaya normal dan gaya beratnya. Berarti sigma F2Y sama dengan M2 Bu, dikali suara A2Y. hilang, Bu. Ya? Udah ada belum? Suaranya hilang. Ada. Bu, ada. Nah, kita pandang dia searah sumbu Y ya. Nah, di sini berarti sigma F2Y sama dengan M2A2Y. Gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada, untuk yang balok kedua ya, ada N2 dikurang W2. Nah, sama dengan M2 kali A2Y. Nah, di sini kan sama, balok yang kedua itu dia juga tidak geraknya naik turun, tetapi dia bergerak ke arah samping. Maka nanti didapat N2 sama dengan W2 atau N2 sama dengan M2 dikali G. Nah, setelah itu, nih dapat kan N1-nya tadi sudah Ibu jabarkan M1 kali G, kemudian N2, M2 kali G. Kemudian untuk yang FK2 sama FK1, ingat ya, persamaan untuk menentukan G gesek kinetis kemarin, FK sama dengan mu K dikali N, ya kan? Nah, berarti untuk yang persamaan pertama tadi, F dikurang T dikurang mu K dikali N1 sama dengan M1 kali A. Nah, kemudian untuk persamaan yang ini, yang ketiga, menjadi T dikurang mu K dikali N2 sama dengan M2 dikali A. Nah, ini sudah didapat persamaan 10 sama 11. Sudah gitu kita jadikan ke persamaan T semua. Yang persamaan 10 sama 11-nya. Nah, menjadi T sama dengan F dikurang mu K N1 kurang M1 kali A. Untuk persamaan 11-nya tadi, T sama dengan M2 kali A ditambah mu K kali N2. Nah, kemudian ini bisa, ini ada kan T-nya, kita masukin salah satu atau kita sama dengan kan. Misalnya kita pakai persamaan yang 11 ini. Kan T sama dengan mu 2A ditambah mu K dikali N2. Kan T ini bisa kita ganti dengan ini. Ya, kita ganti dengan ini. Berarti F dikurang mu K dikali N1 dikurang M1 kali A sama dengan M2A ditambah mu K kali N2. Nah, sudah ya, yang ada A-nya kita kumpulkan jadi satu. Kemudian yang ada mu K sama N-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, maka menjadi M2 kali A ditambah M1 kali A, F dikurang mu K, N1 dikurang mu K, N2. Maka untuk menentukan besar percepatan sistemnya, A sama dengan F dikurang mu K N1 dikurang mu K N2 per M1 tambah M2. Kemudian kalau untuk menentukan persamaan besar tegangan talinya, kalian bisa menggunakan persamaan 12 ataupun 13. Tinggal mensubstitusikan hasil dari A-nya. Misalnya sudah diketahui nih nilai mu K, F, sama M-nya, ya kan? Nah, kalian tinggal memasukkan angka-angkanya aja. Nah, setelah dimasukkan angkanya kan didapat besar A-nya. Misalnya, X meter per sekon kuadrat hasilnya. Nah, setelah itu, kalian gunakan mau menggunakan persamaan 12 atau 13 sama aja. Nah, misalnya kalian mau menggunakan persamaan 12. Berarti kalian tinggal masukkan nilai A-nya aja. F-nya ada, mu K-nya ada, N1-nya bisa, M1-nya juga ada, tinggal masukkan hasil A-nya tadi. Nah, setelah itu dioperasikanlah, dapatlah nanti besar gaya tegangan talinya. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyain? Insya Allah paham, Bu, untuk penjelasannya ini. Oke. Kita lanjut berarti ya. Nah, ini. Iya, Bu.
Kalau yang kasusnya seperti ini, intinya sih kalau persamaan dinamika partikel seperti ini, kalian harus mampu menggambarkan diagram gayanya. Kemudian yang ditanya tuh apa? Kalau seandainya yang ditanya misalnya gaya T. Nah, kemudian T itu ada, misalnya kayak ini kan talinya berhubungan nih antara benda satu sama benda dua. Berarti dia kan ada di benda satu dan di benda dua. Kalian terserah mau ninjau benda satu atau benda dua, terserah. Nah, kemudian dia kan T-nya, vektor gaya T-nya ini kan pada sumbu X ya. Nah, berarti kalian bisa meninjau benda satu di sumbu X-nya, seperti itu. Ini diketahuinya ada M1, M2, F, theta, T, sama mu K. Kemudian ditanya A, tentukan percepatan kedua balok, berarti percepatan sistemnya. Ditanya A dan tegangan talinya. Setelah itu kita gambarkan diagram gayanya seperti yang tadi. Nah, dia menyebabkan balok dipercepat sepanjang permukaan, berarti arah gayanya ke kanan ya, arah geraknya ke kanan. Karena dia ada mu K, berarti otomatis dia merupakan gaya gesekan apa? Statis kinetis. Ayo, dia dipercepat, berarti dia gaya gesek apa? Statis atau kinetis? Kinetis. Ya, benar, kinetis. Berarti ada FK2, FK1. Ini ada gaya tegangan talinya, ada gaya normal, ada gaya berat. Oke, kemudian kita menentukan percepatan sistemnya. Nah, sebenarnya untuk menentukan percepatan sistemnya, kalau tadi kan dipandang baloknya satu-satu, kemudian nanti didapat besar percepatannya itu untuk persamaan atau saat dipandang di sumbu X. Nah, ini ada cara lainnya. Kita bisa langsung mandangnya aja. Nah, karena dia bergeraknya itu ibaratnya bergerak ke samping, bergeraknya pada sumbu apa? Sumbu horizontal. Berarti kan percepatannya kita bisa menentukannya itu saat kita memandang bendanya pada sumbu X. Nah, ini Ibu langsung memandang bendanya pada sumbu X. Ini ada sigma Fx sama dengan M dikali AX. Nah, karena diminta percepatan sistem, berarti semua gaya yang bekerja pada sumbu X itu kita lihat ada gaya apa aja di kedua benda. Ada gaya Fx, kemudian ada gaya Fk1, ada gaya T, T-nya 2 nih ya. Kemudian ada Fk2. Nah, kita masukkan ke persamaan. Nih, ingat, yang positif dan negatifnya itu tergantung arah gerak bendanya. Yang arah vektor gaya yang searah dengan arah gerak benda, dia bernilai positif. Yang berlawanan, dia bernilai negatif. Nah, ini berarti Fx dikurang T ditambah T dikurang Fk1 dikurang Fk2. Nah, karena dia sistem, masanya langsung aja kita tambahin karena ada 2 ya. Berarti langsung M1 tambah M2 dikali A. Nah, dia kan karena jenis talinya juga sama, otomatis besar gaya tegangan talinya bisa habis ya. Minus T ditambah T habis. Kemudian Fk1 sama Fk2-nya tidak bisa habis karena massa bendanya berbeda. Berarti Fx dikurang Fk1 kurang Fk2 sama dengan M1 tambah M2 dikali A. Nah, Fx itu sama dengan F cos theta. Kemudian Fk1-nya kita jabarkan menjadi mu K N1 dikurang mu K N2 sama dengan M1 tambah M2 dikali A. Nah, kita rubah persamaannya menjadi A. Maka A sama dengan F cos theta dikurang mu K N1 dikurang mu K N2 per M1 ditambah M2. Nah, untuk ini kan N1 ya, N1 sama N2. Kalian lihat aja ini di sini. Lihat nih, kalau N1 berarti gaya normal di benda 1. Lihat ini. Nah, di sumbu Y ini yang bekerja hanya gaya normal, ada 2 gaya, yaitu gaya normal N1 dengan W1 ya kan? Kemudian dia juga tidak bergerak, berarti kita pakai sigma Fy-nya sama dengan 0. Berarti gaya-gaya yang bekerja ada N sama W, berarti N dikurang W sama dengan 0. Berarti N sama dengan M1 dikali G, ya kan?